Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para NN profesional semua. Hadir kembali saya Nina Nugroho untuk menemani para NN profesional semua di acara Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore dengan narasumber dan tema yang selalu menarik setiap minggunya, memberikan solusi dan informasi kepada para NN profesional semua agar bisa menjawab kegelisahan dan tantangan multiperan para NN profesional semua untuk selalu bisa menjadi yang terdepan supaya tidak ada halangan apapun dalam teman-teman semua berkarya karena aku berdaya. Oke ya, jangan lupa diingatkan selalu dirinya bahwa aku berdaya, kita bisa melakukan segala sesuatunya ya. Baik, terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah bergabung. Sore hari ini saya memakai busana dari Nina Nugroho Store. Dilihat ya, sebentar ya. Ini mohon maaf para NN profesional semua, saya dari pagi jadwalnya lumayan padat merayap banget nih. Jadi maaf terlambat 5 menit tadi live-nya ya. Nah ini dia busana dari Nina Nugroho Store. Tuh bisa dilihat ini adalah shirt dengan warna modifikasi warna abu-abu, kemudian ada warna platinumnya, kemudian ini warna light gray. Sangat profesional sekali apabila digunakan ke kantor. Lalu ini ada brosnya dari Nina Nugroho Store. Bagian kerahnya ya selalu kita menggunakan kerah baby. Bagian lengannya tuh pastinya jadi khas Nina Nugroho Store, yaitu lengan dengan double manset. Kalau mau wudhu tinggal dibuka, mudah ya, jadi tidak mengurangi value mbak dalam beribadah. Kemudian selanjutnya dipadu-padankan dengan tie pants bisa, dengan kulot bisa, yang suka rok juga bisa. Kita semua ada setiap kategori di busana Nina Nugroho Store untuk ke kantor ya. Ada shirt yang seperti yang saya pakai, ada tie pants dipadankan, kemudian ada midi, ada skirt juga, lalu ada dress dan banyak lagi. Silakan cek koleksinya di Nina Nugroho Store. Baik, sore hari ini saya menginformasikan bahwa kita sudah masuk ke episode ke-97. Luar biasa sekali support dari para NN profesional semua setiap episode dari Nina Nugroho Solutions. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang Sekoci belajar bareng anak marginal. Nah, dengan siapa? Nanti saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Wawan Iswanto. Aktivitasnya saat ini adalah sebagai Ketua Sekoci atau Sekolah Cinta Anak Indonesia. Ini luar biasa sekali ya Sekoci ya, para NN profesional semua. Bisa di googling Sekoci itu adalah kita tanya nanti apakah komunitas, apakah forum, apakah apa. Yang penting, yang pastinya kebersamaan para relawan Sekoci ini untuk membuat para anak marginal tetap mendapatkan pendidikannya. Diacungkan jempol nih para NN profesional semua. Baik, Pak Wawan Iswanto ini pendidikannya dulu mengenyam pendidikan teknik industri di Universitas Mercu Buana. Pengalamannya PT Toyota Astra Motor Logistik Quality Assurance nih. Baik, kita undang ya beliaunya untuk sama-sama bergabung bersama kita. Jangan lupa para NN profesional semua untuk yang memiliki pertanyaan seputar temanya adalah tentang Sekoci belajar bareng anak marginal. Silakan bertanya seputar tema, ketik di kolom komentar ya para NN profesional semua agar supaya bisa bertanya, lalu saya sebutkan pertanyaannya, saya sampaikan, selanjutnya dijawab oleh narasumber kita sore hari ini. Baik, supaya nanti nggak nanya-nanya lagi nih temanya apa, saya pin tema dulu sebentar ya. Temanya Sekoci belajar bareng anak marginal ya Mbak. Oke, saya pin terlebih dahulu. Nah, sudah dipin ya, jadi bisa dilihat-lihat temanya apa. Kalau yang terlambat bergabung, tidak lupa juga nanti ya kalau misalnya nggak sempat nonton selama 1 jam ini dari jam 4 sampai jam 5 sore, silakan bisa tonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store karena
dari episode 1 sampai episode ke-96 itu ada di sana. Dan hari ini episode ke-97 kita mulai undang ya Pak Wawan Iswantonya. Kita akan live bersama para NN profesional semua. Silakan ajukan pertanyaan seputar tema, nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh Pak Wawan Iswanto. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, kalau misalnya masih muda begini nggak usah Pak, Mas aja, boleh ya Mas ya? Mas aja, Mbak, Mas aja. Mas aja. Biar ini ya, biar enak nih ngobrolnya. Oke. Apa kabar, Mbak Nina? Kita ingin tahu lebih dalam nih tentang Sekoci. Sebenarnya Sekoci itu apa sih Mas Wawan? Supaya para NN profesional semua nih mengetahui, sambil silakan menyapa para NN profesional di rumah. Monggo Mas Wawan. Oke, para Nina profesional ya namanya Mbak ya? Nina Nugroho. Nina Nugroho profesional. Nina Nugroho profesional yang ada di rumah. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Nina, saya mau ucapkan terima kasih kepada tim dari Nina Nugroho yang sudah mengundang Sekoci live ke 90 berapa tadi Mbak? 97 Mas. 97 ya Pak. Luar biasa sekali sih. Kita terus bangga gitu Pak. Tadi apa ya? Sekoci apa gitu ya Mbak? Apakah Sekoci nih supaya kenalan dulu. Profesional nanti kan boleh bertanya Mas seputar tema. Nah silakan. Jadi Sekoci itu awalnya sebuah komunitas yang bernama Sekolah Kolom Cikini Mbak. Yaitu sebuah tempat bermain dan belajar rekan-rekan kita, adik kita, masyarakat marginal di bawah kolong jembatan Cikini. Didirikan pada tanggal 31 Mei 2015 dengan foundernya namanya Kak Ajeng, Kak Ajeng. Kemudian dengan dengan perkembangan sekarang Sekoci per tahun 2020 kemarin sudah menjadi sebuah yayasan dan berganti singkatan namanya Sekolah Cinta Anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi Sekoci itu tempat bermainnya anak-anak marginal di sekitaran daerah Cikini. Oke. Banyak Mas anak-anak yang turut bersekolah. Di data kami itu waktu masih offline ya, Mbak ya, sebelum pandemi itu sekitar 47 anak yang belajar di kami Sekoci itu. Dan mereka belajar itu tidak ada paksaan dari kami gitu. Mereka benar-benar datang sendiri ke kami belajar bersama seperti itu. Setelah pandemi ini cukup sedikit penurunan dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kami juga agar anak marginal itu tersentuh dalam hal pendidikan. Iya. Baik. Para NN profesional semua, sebelum saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, suara saya jelas, Mas? Jelas banget, Mbak. Suara saya jelas juga kan? Jelas. Saya agak grogi sebenarnya, jarang live. Monggo kalau mau sambil ngopi, mau sambil ngeteh boleh Mas, pisang goreng juga boleh, santai kita ya. Iya, santai-santai aja Mbak. Santai-santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja kok. Terus Mas tadi dibangun di tahun 2015 yang mendirikan Mbak Ajeng ya, kemudian didasari atas apa sih Mas dibentuknya Sekoci ini? Sebenarnya ini agak lumayan panjang ya Mbak. Sejarahnya mungkin persoalan pendidikan khususnya di negara kita tercinta ini kan seperti nggak habis-habis ya. Apalagi menurut data survei pada tahun 2018 kalau nggak salah, ada sekitar 14% anak Indonesia itu mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Artinya itu menjadi PR kita bersama gitu. Nah kemudian si Ajeng ini melihat anak dari sisi lain, yaitu anak-anak marginal ternyata sangat kurang sentuhan pendidikan itu. Sedangkan negara kita sudah mengatur bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran sesuai minat bakat mereka. Maka dari itu visi kami adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak marginal khususnya dan memupuk cita-cita sejak dini agar harapan kami dengan kualitas pendidikan yang baik, kualitas hidup mereka juga lebih baik.
seperti itu. Jadi mimpi kita sesederhana itu sebenarnya. Jadi mari kita sama-sama saling berbagi, saling membantu, bahwa ada saudara-saudara kita yang pendidikannya masih kurang loh. Kita bareng-bareng nih, kurang lebih seperti itu. Iya. Agak Itu drama ya, Mbak. Mas, meningkatkan kualitas pendidikan anak marginal agar punya kualitas hidup yang lebih baik kan. Tuh. Iya. Gimana sederhananya itu, coba, ini luar biasa sekali menyangkut masa depan para anak-anak Indonesia ya gitu. Keren banget sih Sekoci. Susah sih Mas ngajak anak-anak marginal tersebut untuk belajar. Gimana ya? Kalau saya bilang susah ya kadang gampang, kalau bilang gampang kan susah. Mungkin kalau anak-anak marginal tuh rata-rata kan yang ikut coach itu, Mbak Nina, itu rata-rata yang benar-benar yang jualan tisu, ngamen di pinggir jalan kayak gitu kan. Jadi anak-anak marginal itu benar-benar anak yang pandai mendefinisikan bahwa waktu adalah uang tuh ya mereka gitu. Nah pas masuk belajar artinya dia merelakan waktu untuk belajar. Nah merubah mindset itu yang awalnya agak-agak susah ya, bahwa awalnya waktu adalah uang, yaitu jualan, ngamen. Dengan waktu itu kita ngeluarin waktu tapi kok belajar nggak dapet uang. Nah mindset itu yang perlahan-lahan kita rubah sih. Susahnya di tahap itu sih Mbak. Tapi selebihnya mereka sama seperti anak-anak formal lainnya gitu. Cuman mindset itu yang awal agak susah dirubah. Ya, menarik sekali nih Mas. Memang ya anak-anak marginal itu mindsetnya adalah ya setiap waktu itu kan uang ya, daripada sekolah kita sekolah bisa dapat uang gitu. Itu menarik sekali Mas. Gimana tuh Mas supaya meyakinkan mereka agar pendidikan itu merupakan satu langkah penting yang harus dilakukan anak-anak sekarang untuk memperbaiki masa depan mereka? Diyakinkannya gimana tuh Mas? Tentunya dengan biasanya anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya Mbak. Jadi di sekolah sendiri pun kakak-kakak pengajar tuh kita bicara misalnya sebelum pandemi ya Mbak. Kita juga ada namanya program namanya Kak Pengajar Tamu. Jadi misalnya Mbak Nina nih mau ngajar di sekolah misalnya dengan memberikan pembelajaran mengenai desainer terhadap adik-adik sekoci. Dengan pembelajaran itu, adik-adik juga melihat bahwa kalau kamu lagi belajar desainer, nanti akan jadi seperti Mbak Nina seperti ini. Jadi pembelajaran kita didasarkan dengan yang anak itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi kita selalu memberikan contoh-contoh baik itu Mbak. Prosesnya sih tidak sih, ya. Butuh proses yang lumayan, tapi dengan kita terus semangat, alhamdulillahnya kadang tuh saking kita dapat perubahannya gitu Mbak. Ada adik yang waktu kita ngajar terus mengacungkan tangan untuk saya mau izin ke toilet, itu tuh udah bangga banget gitu Mbak. Yang awalnya kan namanya anak jalanan aja, kencing aja gitu, nah, mau pergi aja. Dengan sedikit perubahan itu sih kita sudah cukup bangga gitu. Dan terbukti Skoci hingga tahun 2021 ini masih bertahan dengan visi dan visi yang sama. Iya, udah 6 tahun. Semoga ya Mas Mbak Nina tertarik. Alhamdulillah udah 6 tahun. Ayo, kapan? Kalau diberi waktu oleh Sekoci dengan senang hati, kapan? Kalau udah PPKM selesai kali ya Mas ya? Iya, seru banget Mbak. Kalau misalnya udah ngajar offline tuh, kita juga banyak belajar dari mereka sih sebenarnya, tentang semangat, rasa syukur seperti itu. Iya. Siap. Banyak nggak Mas relawan yang terlibat? Karena sekarang kita udah jadi yayasan ya Mbak ya, jadi struktur organisasinya udah lebih baik. Ada sekitar 25, kita sebutnya awak Skoci ya Mbak ya, relawan seperti itu. Kita sebutnya awak Skoci. Sekitar ada 25 awak Skoci, karena kurang lebih seperti itu. Karena ada beberapa yang cuti, jadi di kita itu ada sistem cutinya juga Mbak di Skoci itu. Kurang lebih sekarang yang aktif 25 awak Skoci. Lumayan, alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Banyak juga Mas, 25 Mas. Ya kan? 25 karena perlu konsistensi, perlu betul. Gitu. Iya. Perlu komitmen, perlu konsistensi. Ya benar Mbak. Benar banget sih itu. Saya ngerasain itu juga saya. Tantangannya di situ kan.
Sama-sama nih sebenarnya. Anak-anak sekoci juga punya tantangan bagaimana merubah mindset mereka agar supaya dari cari uang ke belajar. Kalau relawannya gimana caranya gitu kan agar selalu konsisten, bisa Jadi saling mengisi berkomitmen. gitu Mbak ya. Betul, betul. Benar sih tadi saling belajar. Iya, Mas, program belajar apa aja sih yang ada di Skoci? Lalu bagaimana di situasi pandemik ini kan tadi katanya ada penurunan ya untuk belajar offline. Itu bagaimana menyiasatinya? Jadi di Sekoci sendiri itu ada 3 program Mbak yang sekarang dijalankan. Yaitu yang pertama itu mendarat itu ya belajar dan mendongeng bersama gitu, bertemu lah gitu. Terus ada yang namanya berlayar itu kita kayak kalau zaman sekolah kayak study tour gitu loh Mbak. Oke. Yang ketiga ada program dermaga. Nah dermaga itu kita belajarnya lebih ke orang tua, bagaimana cara mendidik anak berdasarkan pola asuh yang benar gitu, pola asuh yang berpihak terhadap anak. Nah semenjak pandemi ini untuk berlayar kita masih belum bisa jalankan karena gimana mau jalan-jalan ya PPKM gitu. Paling kalau mendarat yang tadinya offline sekarang online seperti itu, awal-awal yang tadinya sekitar 47 kita bagi rapot 47 adik. Waktu awal-awal online tuh kita bagi rapot sekitar 20 adik, hampir separuh lebih dan kemudian kita alhamdulillah waktu itu ada donatur yang memberikan gawai atau gadget. Nah berawal dari donatur itulah semangat adik-adik mulai tumbuh. Oh ternyata di Skoci bisa lo belajar. Kita juga ada program beasiswa, ada program kuota belajar. Jadi harapannya dengan hal kecil yang kita lakukan, semangat belajar adik-adik tetap tumbuh sih Mbak. Sekarang kemarin kita bagi rapat sekitar 30 adik. Semoga bisa goals lebih banyak lagi. Jadi tetap online Mbak, kita belajarnya online. Iya. Terima kasih ya kepada para donatur yang sudah memberikan gadget nih untuk para adik Sekoci bisa belajar, para non profesional semua kalau mau berdonasi, mau ngasih gadget biar adik-adik Sekoci bisa belajar, monggo bisa di DM kali ya Mas ya, Sekoci ya Mas ya. Benar-benar itu titik baliknya di situ sih Mbak. Emang waktu 20 adik ada donasi langsung kayak mungkin ada orang tua dari adik-adik yang handphonenya rusak langsung dibenerin kayak gitu karena kita ada program-program sertifikasi siswa kota belajar gitu Mbak. Jadi untuk adik-adik yang semangat belajarnya bersyukur dan bantu gitu lah. Biasa sekali kakak-kakaknya juga konsep belajarnya juga menarik nih, ada mendarat, berlayar, dermaga ya tadi ya. Iya betul itu. Jadi penasaran kan seperti apa. Nah, lokasi belajarnya masih di tempat yang sama dari awal berdiri Mas atau sekarang sudah ada di beberapa tempat? Awalnya kan waktu jadi komunitas itu benar-benar di bawah kolong jembatan Cikini itu loh Mbak. Kemudian mulai tahun sekitar 2017 atau 2016 akhir itu kita berpindah ke RPTRA Gudanggia, tempat belajar Skoci. Tempat darat kami di RPTRA Gudanggia. Nah waktu jadi yayasan tuh kita ingin, kenapa jadi yayasan, kita ingin Skoci ada di mana-mana gitu, harapannya Skoci ada di mana-mana. Jadi waktu udah jadi yayasan kita mau buka di Tangerang nih Mbak, Skoci Tangerang gitu. Kebetulan pandemi, jadi kita postpone dulu sampai sekarang gitu. Ya harapannya Skoci bisa melebar kemanapun sehingga anak-anak marginal di Indonesia bisa terjemah dengan baik dan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Ya, betul Mas. Itu aja udah masih menjadi PR besar ya Mas ya, karena kan adik-adik Skoci juga kan semakin besar, pasti tingkat pendidikannya semakin tinggi. Itu komitmen baru lagi untuk para, apa istilahnya kalau pengajar-pengajarnya, para relawannya Mas? Sebutnya awak Skoci. Nah, awak Sekoci itu kan seru ya ininya, konsepnya. Ada nama-namanya unik ya Pak ya? Iya, mendarat, berlayar, dermaga, seru nih pastinya. Oke. Mas Wan melihat potensi anak-anak ke depan ini di bawah bimbingan Sekoci gimana nih Mas?
Eh, kita sih tetap tetap apa ya Mbak, optimis sih, karena ada beberapa adik juga yang mereka juga sekolah formal, maka dari itu kita ada program beasiswa tadi ya Mbak ya. Jadi ada adik-adik yang belajarnya rajin sekolah, belajarnya rajin sekolah, kita akan support terus. Kemudian di sekolah sendiri kita punya kurikulum sendiri Mbak, jadi beda dengan kurikulum yang di sekolah. Kurikulum kami berdasarkan terhadap perkembangan anak. Jadi apa namanya, kita memberikan materi pembelajaran sesuai tahap perkembangan si anak tadi gitu. Dengan kurikulum pola ajar seperti itu, kita sangat optimis bahwa adik-adik sekoci pasti punya kreativitas yang semoga lebih gitu sih Pak. Karena kita lebih ke arah situ sih, lebih ke minat kamu apa, bakat kamu apa, kita galinya di situ sih Mbak. Tidak mengarahkan ke satu hal seperti itu. Iya. Kita positif, optimis. Optimis. Iya, optimis. Nah, biar santai Mas, monggo minum, saya temenin minum nih Mas, biar boleh. Belum minum Mas dari siang. Dari tadi meeting pemotretan. Habis pemotretan ya katanya Mbak ya. Izin ya. Tadi saya juga buka Instagram Nina Nugroho, bagus. Iya, makasih Mas. Mas mulai ada kemarin dikabarin juga deg-degan. Apa Mbak? Gimana? Dikabarin deg-degan karena? Ya kan awalnya kata Mbak siapa? Aduh, Mbak Tres? Mbak Tres tuh kan ngubungi Mbak Ajeng tuh, Mbak Ajeng. Kawan aja. Mbak Nina tuh siapa sih gitu kan? Itu desainer langsung ngedon gitu loh Mbak. Tak bukain Instagram ternyata bagus lagi gitu kan. Ngomong apa kata saya gitu. Ternyata asik orangnya. Alhamdulillah. Aduh, jangan lihat saya juteknya wajah saya Mas, ini orang tua saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi insya Allah orangnya baik hatinya. Tanya sama baik hati, seru banget. Insya Allah ya Mas ya, mudah-mudahan senyuman membantu, tapi kan ya senyuman ya. Sangat membantu sih Mbak. Alhamdulillah. Mas, boleh izin mulai membacakan pertanyaan ya dari para boleh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini dari Il RHS. Wah, Il itu sakit, RHS rahasia kesakitan apa gimana? Halo Mas Il RHS ya. Intermezzo nih, mohon maaf. Halo Mas dan Mbak Nina, mau tanya bagaimana keadaan kelompok marginal di masa pandemik ini? Apa kegiatannya ada yang berubah atau keterbatasan dan halangannya apa aja? Terima kasih, semoga dijawab. Ini udah saya tanyain ya Mas atau Mbak, kemudian dijawab. Jadi gimana keadaan kelompok marginal di masa pandemi, kegiatannya berubah atau tetap, halangannya apa aja? Kalau keadaannya berubah atau tetap udah pasti berubah Mbak. Kayak tadi sistem pola ajar kita kan dari offline ke online. Terus kalau misalnya dibilang tantangan, mungkin semua tenaga pendidik di Indonesia juga merasakan itu bahwa pola pembelajaran ketika kita nggak ketemu, kita nggak bersentuhan langsung terhadap adik-adik, itu emosionalnya pasti kurang dapet. Jadi tapi kita tetap berusaha sih, Kalau dibilang tantangan itu salah satu tantangan. Karena sebelum pandemi kita dengan adik-adik marginal itu sebuah tantangan kan. Tambah pandemi, makin tantangan lagi, tapi kita tidak menyerah. Artinya kurikulum yang kita buat harus tetap disampaikan, tetap teruskan ke adik-adik. Jadi harapannya dengan tantangan-tantangan yang ada, orang-orang baik juga selalu ada. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu. Salah satunya ya tadi Mbak, terkait gadget, tantangannya kan akhirnya ada orang baik yang membantu. Pola ajarnya masih berlangsung sampai sekarang, alhamdulillah. Itu kurang lebih jawabannya. Iya. Kalau solusi yang paling prioritas gitu Mas, yang dibutuhkan oleh Sekoci untuk tetap memberikan pendidikan kepada anak-anak marginal ini, dengan keadaan sekarang gitu, apa Mas kira-kira yang kayak seperti yang ini Mbak, 3 bulan yang lalu ya, kita 3 bulan kemarin tuh membagikan activity kit. Jadi
si adik-adik juga bisa belajar dari aktivitas itu di rumah dengan harapan tadi memupuk kreativitas si adik-adik itu. Kemudian apa namanya, tentu dengan kurikulum sekoci tadi kita juga di masa pandemi ini berbagi apa namanya Mbak, sembako gitu, harapannya dengan gizi yang baik juga, semangat belajar yang baik juga, bisa menumbuhkan adik-adik yang lebih cerdas, harapannya gitu Mbak. Jadi itu salah satu strategi-strategi yang kami lakukan di masa pandemi. Ya. Semoga menjawab. Baik. Ya, semoga terjawab ya Mas rahasia kesakitan ILRHS tadi. Ini pada ngakak nih Mas. Ya, jadi membagikan aktivitas kit, kemudian sembako itu yang paling dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan para non profesional semua apa namanya, kalau misalnya ada sedikit atau bahkan banyak rezeki yang bisa dibagikan, jangan lupa ya ke adik-adik sekoci. Ada yang bisa ada yang menunggu uluran tangan dari para non profesional semua. Iya. Alhamdulillah. Baik, enak banget nih sama Mbak Nina dipromoin terus. Ya, gimana Mas? Enak ngobrol sama Mbak Nina dipromoin terus. Iyalah Mas, kenapa tidak? Ya, baik, ini Mas ada pertanyaan lagi dari Sildia_Tiara Rahmat. Izin bertanya, adakah yang menentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan Skoci ini Mas? Katanya mungkin dari preman atau yang lebih besar atau yang lain? Kalau selama saya ikut Skoci yang menentang, alhamdulillah ada sih Mbak. Alhamdulillah nggak ada sih. Kalau yang selama ini ya, selama saya join di Skoci belum ada. Cuman paling hanya di drama-drama yang namanya masyarakat marginal ya Mbak ya. Ada yang misal tidur di bawah kolong jembatan nih di keseharian mereka ya. Ada yang ditangkap antip ya. Ada yang curhat sama kami juga. Jadi permasalahan-permasalahan yang kami dapatkan sih. Tapi kalau untuk yang menentang sih alhamdulillah nggak ada, jangan sampai lah. kita berbuat baik pasti ditentangkan lucu. Iya, iya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Berarti sebenarnya mudah-mudahan ya, ini indikator bahwa tidak ada yang menentang, itu indikator bahwa semua pihak menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak gitu ya Mas ya. Iya benar banget. Ya, ya baik. Jadi mau usul juga katanya mungkin Mbak Nina bisa bikin program membeli baju Nina Nugroho sambil beramal untuk adik-adik sekoci. Boleh, insya Allah nanti ya Mas. Kita sekarang Nina Nugroho itu memang Amin. Ada beberapa program gitu kan. Kita ya hablum minanas hablum minallah juga lah Mas ya gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma nyari duit, tapi juga ada sosialnya juga gitu. Insya Allah nanti kita bulan ini lagi fokus sama untuk adik-adik yang tahfiz penghafal Quran di Klaten Mas. Kita sedang ke sana gitu. Jadi insya Allah setelahnya bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan sekoci. Oke Mbak, terima kasih usulnya Mbak Sildia_Tiara Rahmat. Baik, pertanyaan selanjutnya Mas. Sekoci sudah 6 tahun berjalan, keren katanya. Tujuan terbesarnya Sekoci itu apa? Lalu apakah ada target tersendiri dari Sekoci untuk menyebar hingga ke seluruh Indonesia? Oke. Mungkin mimpinya yang tadi sudah saya visikan, yaitu memberikan kualitas pendidikan yang baik terhadap anak-anak marginal dan memupuk cita-cita ini. Harapannya kualitas hidup mereka juga lebih baik. Itu sih target utama kami. Kemudian kalau apakah ada mimpi Sekoci bisa di Indonesia, alhamdulillah kita ada mimpi itu. Makanya dari sekolah Kolong Cikini, berangkat dari sekolah Kolong Cikini, kita menjadi sekolah cinta anak Indonesia. Jadi harapannya kita bisa merangkul anak-anak seluruh Indonesia. Amin ya. Amin, amin. Ya, betul. Luar biasa sekali. Ini di DKI Jakarta aja banyak titik-titik yang bisa disentuh nih Mas sama Sekoci kan. Karena luar biasa sekali kalau kita keliling Jakarta itu
nangis deh. Nangis gitu, baik secara makanannya gitu kan, secara pendidikannya, banyak hal yang masih bisa kita lakukan gitu. Ibu kota benar Mbak ya? Ibu kota benar, mudah-mudahan Ibu benar-benar kota. bisa jadi ibu ya, ibu kota bagi kita semua gitu. Amin. Pertanyaan selanjutnya Mas dari It Meser, untuk donatur Boskoci bisa langsung diberi ke siapa ya? Bagaimana caranya untuk ikut menyumbang? Katanya Mas, silakan. Pertanyaan yang bagus sih, sangat bagus. Alhamdulillah dapat pertanyaan itu ya. Bisa lewat apa namanya Mbak, program bantu kami. Jadi bisa follow Instagram Koci di @sekodoci. Di situ untuk nonton ada di link di bio kami. Tertera nomor rekening dan juga itu udah nomor rekening yayasan gitu. Atau bisa juga membeli souvenir Skoci di toko Skoci melalui aplikasi Tokopedia. Gitu, promo lagi aja. Ya, jadi kepada It Meser ada dua caranya. Kalau misalnya mau jadi donatur buat Skoci, silakan masuk follow ke Instagramnya Skoci. Lalu di situ ada link bio yang bisa diklik ya. Di situ udah ada nomor rekeningnya. Silakan langsung transfer. Habis ini jangan lupa. Lalu kedua, membeli produk-produk yang terdapat dijual di e-commerce ya Mas ya. Yang itu dibuat sama adik-adik Skoci atau gimana? Kalau yang itu belum, kita belum ke situ Mbak. Masih awak-awak Skoci yang buat. Nah, jadi kayak tadi yang ada usulan membeli sama dengan berdonasi. Jadi, harapannya bajunya juga ada, salah satunya baju, kaos gitu Pak. Ada tumbler, ada hand sanitizer juga dan lainnya keren-keren. Promonya keren banget. Bagus. Luar biasa. Baik, ini ada salam untuk Mbak Ajeng ya Mas katanya. Saya juga titip salam untuk Mbak Ajeng. Nanti disalamkan Mbak, makasih. Dan tidak memberatkan untuk disampaikan. Terima kasih salamnya Mbak Mesartika. Pertanyaan lagi nih Mas, adakah follow up pembelajaran lanjutan dari Skoci agar adik-adik yang belajar bisa mempelajari life skill atau diterima di lingkungan kerja, katanya Mas. Oh, jadi di Skoci sendiri kan tadi Mbak ya, kita punya kurikulum yang berdasarkan tahap perkembangan anak, dan juga ada adik-adik yang belajar di sekolah formal juga. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang ada PR nih di sekolahnya, bisa belajar bareng sama awak-awak Skoci. Kemudian dengan adanya beasiswa tadi, beasiswa itu ada beasiswa pendidikan dan juga pengembangan. Pengembangan itu harapannya tadi untuk meningkatkan skill adik-adik, jadi bisa dipakai untuk misalnya daftar les dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ada adik-adik yang udah lulus nih, terus mau ngelamar kerja gitu Mbak, kita komunikasi dengan kami awal-awal Skoci gitu. Jadi misalnya tips wawancara seperti apa. Ada juga terkadang materi-materi pembelajaran kami yang berhubungan dengan aksi kreasi. Jadi kayak minggu kemarin kita mengajarkan adik-adik membuat rumah adat yuk dari kardus seperti itu. Harapannya itu melatih skill juga ya untuk adik-adik ke depannya. Itu sih yang kami lakukan hingga saat ini. Sama tadi ada apa namanya relawan dari berbagai profesi yang mengajar, itu juga bisa memberikan pelajaran terkait life skill ya Mas ya, mungkin ya. Iya, baik, semoga terjawab ya Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih, wah nih, salam dari anak muda NTT katanya. Salam. Wow. Ya, luar kita masih satu Indonesia. Iya, salam ya buat NTT. Saya selalu apa ya, kalau dengar NTT tuh jadi inget perawatnya orang tua saya nih Mas, dari NTT itu baik. Oh, iya. Jadi senang kalau ada dapat salam dari NTT. Baik, nih dari Mbak dan Milatina nih Mas. Saya dulu pernah jadi relawan sekolah jalanan di Terminal Depok, luar biasa tantangannya. Disuruh mandi aja susah banget katanya, susah luar biasa. Bagaimana kalau di Skoci Mas, tantangan terberatnya apa katanya? Monggo silakan Mas. Kurang lebih mungkin sama sih Mbak. Jadi ketika mendarat kita mulai waktu offline ya Mbak, kita mulai jam 3,
kelas jam 5 itu kadang startnya jam 4, kadang jam 4 karena adik-adik masih pada main bola kan di RPK. Terus habis main bola keringetan, coba cuci kaki dulu, cuci tangan dulu masih susah, tapi ya ya kita harus tetap ngajarin itu gitu. Tidaknya ada satu kakak yang ayo cuci tangan dan ada kakak yang cuci tangan beneran gitu Mbak. Jadi kita tidak hanya sekedar ayo Dik cuci tangan, tapi juga ada kakak yang beneran cuci tangan ya tadi, karena adik-adik kan apa yang dilihat apa yang didengar ya. Jadi dengan memberikan contoh terus menerus ya insya Allah lebih baik. Dan kami selalu mengajarkan 3 kata pamungkas Mbak Nina, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Jadi 3 kata pamungkas itu yang selalu kita sampaikan ke adik-adik. Jadi biar nanti tumbuh waktu dewasa juga selalu menggunakan kata itu. Betul, iya betul. Etika Mas ya, itu penting banget. Betul. Saya sampai sekarang juga sama tim Nina Nugroho masih selalu itu ya. Jangan lupa maaf kalau salah, terima kasih kalau sudah dibantu gitu, sama tolong kalau mau minta tolong. Iya. Gitu. Mas, ya mudah-mudahan ya adik-adik sekoci bisa mengetahui manfaat dari itu. Kayaknya sederhana tapi luar biasa sekali untuk pembentukan karakter. Betul banget. Betul banget sih Mbak. Enggak, kadang masih belajar sih. Iya, sama-sama. Dari Arohman.Guntoro nih Mas, apakah ada batasan usia tertentu untuk bisa jadi adik sekoci, dan apakah saat ini sekoci mempunyai program khusus untuk remaja yang akan memasuki usia kerja? Nah, silakan Mas. Usia berapa aja sih yang jadi ini Mas, adik sekoci? Adik sekoci ya Mbak ya. Itu ada yang dari balita, ada yang umur 4 tahun itu udah ikut belajar bareng kami juga Mbak, sampai SMA sederajat sih rata-rata gitu. Jadi untuk batasan-batasan tersebut nanti tinggal hubungi pihak humas ya Mbak ya. Biasanya kita butuh data diri, nama orang tua wali tinggal di mana, syarat-syarat standar gitu agar kita bisa mendeteksi tinggalnya adik-adik itu di mana gitu. Kalau untuk program tersendiri kebetulan adik-adik kami masih sekolah ya, tapi kemarin ada satu adik yang alhamdulillah udah lulus SMK kalau nggak salah. Itu juga misalnya dia mau melamar pekerjaan, bisa konsultasi juga ke awak sekoci gitu Mbak. Nanti bisa diarahkan seperti itu sih selama ini. Jadi kita apa ya mengiringi terus gitu loh Mbak, harapannya gitu. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan Mas yang kita sebenarnya apa ya? Ada 2 sudut pandang nih di sini. Pertanyaannya dari Serliana.a, soreka yang dimaksud marginal itu apa gitu? Tolong penjelasan tentang marginal ini. Ini apa namanya, penjelasannya nanti mudah-mudahan kita tidak berusaha membedakan satu pihak dengan pihak lain atau digolongkan ke dalam satu tingkat sosial tertentu ya Mas, tapi lebih kepada apa tuh Mas, marginal. Jadi mudah-mudahan yang menerima penjelasan juga lebih terbuka pikirannya, jangan sempit, jangan ngelihatnya dari sesuatu hal yang jadi pengalaman kita aja, tapi dari sesuatu yang positif juga nih. Silakan Mas, yang dimaksud marginal apa katanya? Kalau marginal tuh marginal itu kan biasanya kata margin ya Mbak, garis pinggir. Jadi bukan pasti sih, masyarakat yang dalam tanda kutip terpinggirkan gitu Mbak, terpinggirkan dalam hal ekonomi sosial. Jadi masyarakat seperti itu yang biasanya sering disebut dengan masyarakat marginal. Nah, dengan kondisi seperti itu kita sebaiknya ya tadi turun dan menggandeng masyarakat marginal lagi. Tadi yang tadinya di pinggir, harapannya bisa ke tengah seperti itu. Jadi kalau ditanya marginal seperti apa ya, masyarakat yang terpinggirkan dari sisi ekonomi dan juga biasanya dari sisi sosial, pandangan kami. Betul sekali, bersayap. Baik, dari pertanyaan yang masuk Mas, ada lagi nih yang menanyakan apakah ada bantuan dari pemerintah juga katanya Mas?
bantuan dari pemerintah ya. Eh, aku mau ngomong gimana ya? Soalnya saya kayaknya belum pernah mengalami gitu loh Mbak. Tapi dengan kita diizinkan mengajar di RPTRA Gondang Dia sih, itu mungkin kita anggap sebagai bentuk bantuan karena itu dia kan mewadahi, dia memberikan izin tempat untuk belajar ya, RPTRA Gondang Dia tersebut. Jadi mungkin itu kalau untuk donatur kadang dari mulut ke mulut sih Mbak rata-rata. Rata-rata gitu sih. Kalau dari pemerintah kalau ditanya ada bantuan apa enggak, ya seperti itu jawaban saya saat ini. Ya, mudah-mudahan Agak ngeri soalnya Mbak. ada bantuan lain berupa hal yang lain ya, yang tadi bisa jadi pertimbangan yang jadi prioritas dibutuhkan adalah activity kit sama sembako nih buat anak-anak marginal, adik-adik sekoci sekarang ini. Baik, Mas, pertanyaan lagi. Sudahkah Skoci berjejaring dengan komunitas yang lain, komunitas baca atau stakeholder terkait misalnya untuk pembelajaran meningkatkan literasi anak marginal katanya Mas? Udah berjejaring dengan komunitas lain nggak, terutama baca gitu Mas, komunitas baca untuk meningkatkan literasi? Itu tadi dengan program untuk kami ya Mbak, itu ada salah satu pengajar tamu, kadang ada yang dari mahasiswa datang ke sekolah. Kalau untuk komunitas biasanya kita bertemu waktu saat berlayar gitu. Jadi ada yang dari komunitas tertentu, kami juga waktu berlayar di situ kita nimbrung bareng. Seperti itu sih. Dan saat ini Skoci juga sangat membuka ruang kolaborasi untuk diskusi kayak gini Mbak. Diskusi kayak gini harapannya dengan kolaborasi yang kami buka bisa meningkatkan semangat dan juga kerjasama yang baik, praktek baik terus kita lakukan. Ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Ana_USW. Nah, ini dari Stay Strong Umi nih Mbak, sedang pandemik seperti ini, bagaimana ya Mas kesehatan anak-anak katanya? Rata-rata waktu kita komunikasi sih ya waktu kayak PPKM kayak gini tetap di rumah. Terus kalau misalnya ada yang sakit juga, wali juga komunikasi ke kami. Sebisa kami kita juga akan bantu karena anak didik orang tua ya udah jadi kayak seolah milik kami lah gitu. Kemudian kita juga membantu kayak kemarin belum lama ini Mbak, kita distribusi masker, hand sanitizer seperti itu. Harapannya juga adik yang juga bisa merasakan kesehatan yang sama dengan kita. Harapannya itu. Kita tetap komunikasi Mbak. Dan kondisinya sekarang alhamdulillah rata-rata sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, baik para awak sekocinya, di sekocinya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana mendorong partisipasi kelompok masyarakat untuk membantu adik-adik Skoci dari alls.op 01? Tentunya dengan ini sih Mbak, kalau mendorong partisipasi masyarakat, tentunya dengan kita selalu mengajarkan praktek-praktek baik tadi sih, karena apa namanya, kalau misalnya kita ayo gitu sepertinya agak kurang agak kurang tertarik. Tapi kalau kita selalu memberikan praktek baik dan masyarakat itu melihat sendiri, insya Allah dia akan dengan sendirinya. Maka dari itu Skoci sangat membuka tadi ruang kolaborasi untuk terus melakukan praktek-praktek baik. Cara kami seperti itu kurang lebih saat ini. Iya, baik. Dari Rosima 106 nih Mas, apa saja sih dinamika tuntunan dan organisasi marginal? Maksudnya apa nih? Apa saja sih dinamika dan tuntutannya dari organisasi marginal mungkin Mas? Mungkin tantangannya Mbak ya. Ya tadi sih apa namanya, karena mereka itu masyarakat marginal, kadang ada yang tidurnya aja itu tidak menetap gitu. Ada yang misalnya ya tadi kayak
ditangkap kamtip kayak gitu-gitu, tanya ke kami juga berusaha untuk menyelesaikan. Terus kadang waktu sekolah seragamnya nggak ada gitu, ya kita bantu. Contoh yang mungkin dirasakan sih kayak tadi belajar, kuota belajar kami bantu gitu. Intinya kami akan terus membantu adik-adik yang semangat dalam belajar sih. Ini kalau dinamika pasti sangat luar biasa banyak ya. Dari definisi marginal aja udah itu sebuah tantangan sih seperti itu. Ya, betul. Semoga terjawab ya Mbak Rosima 106. Nah ini dari Obi 15 nih udah absen beberapa waktu ya dari NN Solutions. Alhamdulillah sekarang bergabung kembali. Banyak ini Mas rajin bertanya. Senang saya makanya nih kalau baca pertanyaan-pertanyaan beliau. Banyak masyarakat yang menganggap negatif terkait anak-anak marginal. Menanggapi hal itu gimana cara mengatasi stigma tersebut ya Mas katanya. Tentunya kita apa ya Mbak, menurut pandangan kami ya kita harus masuk ke dalamnya sih. Bahwasanya salah satu drama kenapa Skoci berdiri pun ini berdasarkan cerita dari Mbak Ajeng ya. Waktu itu Mbak Ajeng memang lewat di daerah Cikini, kemudian dia menanyakan sebuah alamat, terus adik-adik yang di jalan itu menjawab dengan mungkin notasi yang keras gitu. Nah Mbak Ajeng ini bisa masuk, ini yang keliru adiknya atau lingkungannya atau dia belajar apa tidak, nah seperti itu sih. Jadi dengan stigma-stigma anak marginal negatif kita harus masuk ke dalamnya dulu sih. Dan Mbak Ajeng menemukan bahwa ini yang keliru bukan anaknya, tapi lingkungan dan pola pendidikan, pola asuhnya. Turunlah, berdirilah Skoci seperti itu. Jadi kita harus masuk ke dalamnya sih. Ya, betul. Luar biasa sekali karena setiap anak-anak itu terlahir sama ya Mas sebenarnya. Ya betul. Pola asuh lah yang membentuk gitu sehingga berbeda gitu. Unik. Spesial. Unik. Baik. Spesial banget ya. Mas, iya sebelum kita berpisah nih Mas, apa rencana ke depan dan harapan Skoci mengenai akses pendidikan untuk anak-anak ini Mas? Dan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah terkait hal tersebut? Saat ini sebenarnya pemerintah udah bagus ya. Kalau harapan kami sih pendidikan itu tidak hanya di pendidikan formal saja. Pendidikan itu tidak hanya anak-anak dalam tanda kutip miskin, tapi juga semua anak berhak menerima pendidikan. Jadi harapan kami komunitas-komunitas baik, entah itu pendidikan, entah itu tentang sosial, tentang peduli tentang alam, ya harapannya pemerintah juga bisa merangkul itu sih harapannya. Jadi tidak hanya organisasi, biasanya kan organisasi yang resmi saja Mbak ya. Nah, komunitas-komunitas di Indonesia cukup banyak, harapannya bisa dirangkul. Kemudian mungkin ada pesan gimana ya? Kalau misalnya kita mengorbankan sesuatu, pasti ada kemenangan yang akan kita tuai. Jadi nggak apa-apa berkorban, pasti ada kemenangan yang kita tuai. Karena hidup adalah belajar, bahagia dalam berbagi. Jadi kalau mau hidup bahagia, terus belajar dan teruslah berbagi. Sampai semangat. Kuatnya panjang ya. Apa tadi Mas? Menarik kata-katanya. Hidup adalah belajar, bahagia. Hidup adalah belajar, bahagia adalah berbagi. Jadi kalau mau hidup bahagia ya terus belajar, terus berbagi. Nah, betul, berbagi. Jadi kalau mau lumayan bahagia, ya, kalau mau bahagia selalu berbagi. Oke. Baik. Iya nggak terasa ya Mas, sudah 1 jam kita. Hampir 1 jam nih, 5 menit lagi kita ngobrol bersama-sama di acara Nina Nugroho Solutions. Terima kasih banyak Mas atas sharingnya sore hari ini. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan melalui program Nina Nugroho Solutions ini Skoci bisa mendapatkan manfaatnya ya Mas. Sementara ini yang bisa kita lakukan untuk Skoci, mudah-mudahan bisa membuka pintu-pintu kesadaran, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan, silaturahmi, pintu-pintu kebaikan gitu untuk kita bersama ya Mas ya. Iya, sehat selalu
Untuk para awak Sekoci, semangat terus membina adik-adik Sekoci. Mudah-mudahan iya, tidak lelah-lelahnya karena ada cita-cita luar biasa untuk menjadikan kualitas pendidikan di anak-anak marginal ini sebagai satu langkah awal agar mereka punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Iya, semangat selalu Mas. Insya Allah kami doakan. Kami dari untuk teman-teman Sekoci juga sangat berterima kasih sudah diberikan ruang untuk berbicara ya Mbak ya. Sangat-sangat terima kasih banget sih. Sami-sami Mas, kami juga terima kasih karena berkenan hadir sore hari ini. Terima kasih ya. Salam untuk adik-adik, salam untuk para awak Sekoci ya Mas. Semangat selalu. Ya, makasih. Oke, luar biasa sekali ya tadi obrolan kita dengan Mas Wawan Iswanto dari Sekoci. Beliau adalah Ketua Sekoci, Sekolah Cinta Anak Indonesia. Sekoci itu sebelumnya Sekolah Kolong Cikini nih, para non profesional semua. Tadi beliau menyampaikan pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal saja, tapi semua anak berhak untuk punya pendidikan. Nah, komunitas-komunitas baik yang ada di Indonesia, semoga bisa bersama-sama mewujudkannya gitu. Kemudian dari pemerintah juga mudah-mudahan dukungannya bisa semakin besar nih kepada anak-anak kaum marginal. Kemudian hidup adalah belajar tadi nih ya. Bahagia adalah berbagi. Jadi kalau mau berbahagia, jangan lupa selalu berbagi katanya. Betul sekali. Terima kasih kepada para non profesional semua yang sudah bertanya di sore hari ini. Senang banget, pertanyaan-pertanyaannya banyak, berkualitas dan positif ya para non profesional semua. Luar biasa. Saya supportnya yang nggak henti-henti kepada program Nina Nugroho Solution sangat berarti bagi kami. Karena program Nina Nugroho Solutions ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari kegelisahan perempuan multiperan dan juga kegelisahan kita sebagai perempuan ya yang ingin mencari berbagai macam informasi terkait hal-hal yang menjadi kesehariannya kita. Nah, sambil nunggu siapa yang menjadi pemenang dari Nina Nugroho Solutions episode ke-97 sore hari ini dengan tema Sekoci Belajar Bareng Anak Marginal di Jumat 10 September 2021. Siapakah yang menjadi pemenang terbaik? Oke, ini sudah ada ya datanya sama saya. Pemenang terbaik sore hari ini adalah Sildia_Tiara Rahmat. Adakah follow-up pembelajaran lanjutan dari Sekoci agar adik-adik yang belajar bisa mempelajari life skill atau diterima di lingkungan kerja? Terima kasih kepada Mbak Sildia_Tiara Rahmat. Silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Kemudian di dalam bio ada link yang bisa diklik untuk tersambung dengan para sales advisor kami yang kemudian akan membantu Mbak Sildia untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Nina Nugroho Store. Selamat ya. Baik, kepada para Nina Nugroho, pada para non profesional semua yang tadi nggak sempat nonton pemaparan Sekoci nih dengan tema Sekoci Belajar Bareng Anak Marginal, silakan tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store ya, karena view-nya teman-teman nih sangat berarti bagi kami. Silakan tonton ya, episode 1 sampai 97 akan terupload ya sore hari ini. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan para non profesional semua. Apabila ada kesalahan dari saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Mbak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa 3M-nya ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan menghindari kerumunan juga jangan lupa. Makan di rumah aja jangan lupa ya. Terima kasih Mbak. Salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan Nina Nugroho Solution setiap hari Jumat jam 4 sore. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.